Baik, jika kita lihat dari video sebelumnya, dari project sebelumnya, kita sudah berhasil membuat tampilan view itu seperti ini. Jadi dari ada data mahasiswa, nama belakang, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, agama, kemudian alamat. Dan di sini sudah kita sediakan satu tombol, nanti isinya ada sejenis pop up. Nah, itu kalau di Bootstrap namanya adalah model. Nah, ini modal, ini modal. Nanti di modal inilah nanti akan kita tambahkan bagian dari form tersebut, dari form create yang akan kita tambahkan di sini. Oke, kita masuk ke bagian form. Nah, di sini kita akan melakukan desain dulu dari form tersebut. Oke, kita masuk ke bagian sini, kita cari di sini form. Oke, kita klik. Oh ya, ini sudah di form ternyata. Oke, kita ambil yang bagian ini saja. Ini kayaknya lebih ini. Oke, kita copy saja dulu ini di bagian form dan kita letakkan di bagian model. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di bagian model ini, ketika kita klik, nah di sini dia di bagian body. Nanti kita letakkan formnya di bagian body ini. Oke, kita cari model title. Nah, jika kita geser ke bawah, di sini ada bagian titik-titik. Nah, ini nanti kita tambahkan di sini bagian formnya. Kita ini misalnya kita ganti titelnya tambah data mahasiswa seperti ini, dan di bagian ini tadi kita buat menjadi seperti ini, kita kasihkan formnya di sana. Oke, kemudian kita geser ke dalam agar kelihatan lebih bagus. Nah, baru selanjutnya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, coba kita cek dulu dari hasilnya seperti ini. Kita enter yang kita lakukan. Nah, ini sudah ada, jadi ada email, kemudian ada password, dan seterusnya. Coba kita sesuaikan keperluan kita. Nanti ada nama belakang, punya kita nama belakang, nama depan. Oke, ini kita sesuaikan dulu dari email. Ini misalnya nama depan, kemudian untuk type-nya kita ganti jadi teks saja. ID example import email, ini kita kasih jadi nama belakang, ID-nya juga kita kasih jadi nama belakang, guys. Nama underscore depan. Kemudian untuk splash spot ini kita hilangkan saja untuk yang bagian ini. Dan berikutnya untuk password, oke, teks, tipenya teks, nama depan, dan ini kita kasih nama belakang. Ini untuk ini kita kasih teks area, untuk namanya adalah alamat, dan untuk ID-nya juga kita kasih alamat seperti ini. Labelnya alamat, kita Ctrl S dulu. Coba kita jalankan sementara, kita cek. Jenis kelamin kita gunakan jadi drop down. Bisa kita cek di bagian sini, misalnya kita gunakan yang ini, yang untuk example select. Kita gunakan yang ini. Oke, kita Ctrl C. Nah, jenis kelamin ini ya. Jenis kelamin optionnya kita ambil 2 saja. Di sini kita kasih oke, kira-kira seperti ini. Coba kita cek.
Oke, sudah. Nah, ini kita bagian ini ada buttonnya, ada banyak. Kita button submitnya kita letakkan di bawah juga. Oke, ada button submit ini. Oke, button submit kita copy, Ctrl X, kita letakkan di bagian bawah di button set, kita paste seperti ini. Kemudian bagian formnya kita masukkan seperti ini, Ctrl X, kemudian di bagian footer kita masukkan seperti ini. Ini kita masukkan Ctrl X di bagian sini, Ctrl paste. Coba kita cek dulu. Nah, ini sudah masuk. Nah, langkah selanjutnya sebenarnya di bagian ini kita melakukan penamaan di setiap bagian pada ini, pada setiap inputan ini. Jadi kita kasih nama dulu di setiap dari ini. Coba kita kasih nama dari ini, kita kasih name. Tapi saya tadi ada yang sudah nama. Oh, ini name. Nah, ini juga kita kasih name, type, kita kasih name, kemudian nah, kita kasih di sini adalah agama. Name, ini di sini kita kasihkan di bagian laki-laki, kita kasih value, kita kasih P. Nama yaitu seperti ini, action sama dengan, kemudian arahkan di sini. Nah, di sini kita maunya mahasiswa slash script, misalnya seperti ini, mahasiswa slash script. Kemudian untuk metodenya, nah metodenya kita gunakan post seperti itu. Kita start lagi. Nah, ini sudah benar. Saya nama belakangnya Randy, ini Muhammad, agama Islam. Gimana kita submit? Nah, di sini dia menunjukkan error 404 not found. Nah, ini sebenarnya kita belum membuat file root dengan nama mahasiswa slash script. Sekarang kita buka di bagian root name seperti ini, di bagian root. Oke, kita tuliskan root, kemudian karena ini dia metodenya post, kita buat root method post dan kita arahkan di sini di bagian slash misalnya mahasiswa. Kita tambahkan lagi misalnya bagian create seperti itu, dan kita arahkan ke controller. Nah, jadi sini kita tambahkan dulu di bagian create public method request $request. Oke, request misalnya kita return datanya
$request, kemudian kita ambil semua data all data seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita ambil seperti ini, nama depannya misalnya Retno, ini misalnya nama belakangnya Muhammad, jenis kelamin agama Islam, dan agama Ahmad misalnya Banjarmasin. Oke, kita submit. Nah, di sini ada mahasiswa creating. Ini kayaknya di bagian formnya. Nah, coba di bagian formnya kita tambahkan tokennya, option. Nah, ini kita tambahkan di bagian bawah sini. Kita tambahkan echo seperti ini, kemudian CSRF, dan kita tambahkan field seperti ini. Coba kita Ctrl S, dan di sini kita coba refresh. Ini bisa bisa kita lihat dia di bagian ini ada mahasiswa create, nanti mengarah ke bagian root itu mahasiswa create, mahasiswa controller create. Nah, kita arahkan ke bagian siswa controller. Nah, di sini kita lihat ada siswa create request, kemudian request all. Jadi datanya nanti kita tampilkan di layar, kita return langsung semua datanya. Oke, seperti itu. Bisa kita cek dulu. Ini kita baiki dulu sebagian supaya dia menyesuaikan dengan komposisi formnya. Ini kita ambil bagian ini, bagian text area. Oh, ini untuk text areanya kita kasih kelas form control. Kemudian untuk row kita kasih row-nya 5 misalnya nih, biar saja nggak usah. Coba kita cek lagi. Nah, jadi sudah seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Misalnya di sini adalah Randy, ini misalnya Randy S, laki-laki, agamanya Islam, misalnya Banjarmasin. Coba kita submit. Dia sudah berhasil. Ini ada token, nama depan Randy, nama belakang S, jenis kelamin L, agama, dan seterusnya. Nah, ini coba kita cek. Untuk token itu dia dari ini di kode apa? Ini CSRF field. Nah, ini sebagai kodenya. Nah, sampai di sini datanya sudah tampil tadi ya di ini. Nah, tinggal kita lakukan kita masukkan ke dalam database seperti itu. Oke, selanjutnya seperti ini. Kita masukkan ke dalam database. Berarti dia urutannya ketika kita ingin memasukkan ke dalam database, sebenarnya bisa langsung kita arahkan ke bagian model seperti ini, apps /mahasiswa seperti ini. Kemudian kita gunakan metode create dan kita lakukan simpan dari semua data yang sudah kita tangkap tadi pada bagian ini. Nah, ini bagian ini kita cut, kemudian kita tambahkan di sini.
ketinggalan. Nah gini, ini sudah selesai. Yang begini kita biarkan saja dulu. Tapi untuk sementara seperti itu aja. Kita coba jalankan. Ada yang error nggak? Nggak ada ya. Nah di sini misalnya namanya Randy, kemudian Randy, jenis laki-laki, agama Islam, dan alatnya misalnya Banjarmasin. Oke, kita submit. Nah, jika muncul error seperti ini maksudnya mass assignment exception. Nah, ini adalah di biasanya itu di bagian variable, di bagian model property allow mass assignment. Nah, gitu berarti kita tambahkan dulu field mana yang memang diizinkan untuk dilakukan insert pada tabel mahasiswa ini. Oke, kita masuk ke bagian model. Nah, di dalam sini harus kita daftarkan dari field yang memang diizinkan untuk diisi. Oke, kita tulis protected seperti ini. Kemudian kita tambahkan variable. Oke, variable. Nah, di sini kita sebutkan nama-nama field yang diizinkan tadi. Oke, kita ini dari gunakan string. Oke, seperti ini. Ini misalnya yang tadi ada nama apa? Nama belakang ya, nama depan seperti itu. Oke. Nah, rasanya sudah. Oke, sekarang kita save bagian ini. Nah, coba kita refresh, bisa nggak? Harus dikasih titik koma kayaknya. Titik komanya ketinggalan. Oke, nggak apa-apa. Coba kita reload lagi. Apakah masih ketinggalan? Apa katanya? Jenis kelaminnya nggak ada ya. Di bagian indeks ini kayaknya ada, tapi tadi sudah ya. Nah, ini ternyata salahnya itu di bagian sini, harusnya namanya tadi Gensi, namanya Gensi, jadi harusnya jenis kelamin seperti itu. Nih name-nya. Jadi yang terpenting di sini adalah bagian name-nya. Name dan ininya ini harus benar-benar sesuai dengan punya kita. Oke, kita ulang lagi deh dari ini. Oke, nama belakangnya tadi adalah Randy. Ini Sultan Randy, Randy S, gitu ya. Jenis kelamin laki-laki, kemudian agama Islam, alamatnya misalnya Banjarmasin. Banjarmasin, kita submit. Oke. Nah, jika seperti ini kayaknya sudah masuk ke dalam database. Coba kita cek di bagian sini, kita reload ulang. Masuk nggak? Lama ya? Nah, ini sudah masuk Randy S. Jadi untuk jenis kelaminnya adalah L. Seperti itu. Oke, sudah masuk. Nah, kita maunya nanti ketika sudah selesai di insert, dia diarahkan ke bagian ini. Seperti itu kan. Nah, kita maunya diarahkan sini, nanti dia langsung masuk ke sini. Ini sudah masuk. Oke, berarti kita tambahkan di bagian ini. Di bagian model itu diarahkan ke bagian form di return. Jadi kita return atau kita redirect ke bagian form index tadi. Oke, jadi di sini kita tambahkan seperti ini, return, dan kita arahkan misalnya redirect, kita arahkan ke root mahasiswa,
ke root siswa. Nah, ini kan bisa kita lihat di bagian sini, kita sebelumnya adalah mahasiswa gitu. Jadi kita arahkan ke root ini. Nanti dia mengarah akan mengakses ke bagian metode index seperti itu. Jadi di sini kita ambil mahasiswa seperti ini, dan kita tutup dulu. Oke, kita Ctrl S. Nah, coba sekarang kita simpan kembali. Oke, kita save. Misalnya di sini adalah hikmah misalnya. Di sini namanya hikmah juga, nama belakang, jenis kelamin perempuan, misalnya agamanya Islam. Alamatnya Balangan. Kita submit. Nah, dia sudah masuk, adalah hikmah LP seperti itu. Ini sudah masuk ya. Nah, tapi di sini nggak ada notifikasi bagi user, mungkin nanti dia sudah masuk atau belum kan gitu. Nah, ini bagusnya nanti kita kasih di sini sebuah notifikasi ketika nanti disimpan, nanti ada notifikasi berhasil disimpan seperti itu. Oke, caranya cukup mudah. Kita masuk ke bagian Bootstrap dulu. Kita cari alert. Nah, seperti ini. Coba kita cek. Kita ambil sesuai ini. Ini kita ambil yang bagian ini ya, yang sukses ini ya biasanya. Alarm success example. Oke, kita coba pakai ini saja. Yang sukses mana ini? Nah, kita ambil yang ini. Oke, kita copy. Nah, berikutnya kita letakkan di bagian indeks, karena tadi kita maunya kan ketika dia setelah dia selesai disimpan, dia mengarah ke bagian indeks ini kan. Nah, berarti kita letakkan dia itu di bagian indeks. Coba kita cek indeks seperti ini. Kita letakkan misalnya di atas dari table seperti itu. Coba kita ambil mana table. Oke, ini. Misalnya kita letakkan di atas table saja seperti ini. Ini kita geser sedikit agar biar lebih rapi. Oke, kita ini misalnya kita ganti pesannya, misalnya data mahasiswa berhasil ditambahkan, disimpan saja lah. Seperti ini. Ctrl S. Coba kita reload. Oke. Nah, ini sudah ada notifikasi, jadi data mahasiswa berhasil disimpan seperti itu. Oke, nah jadi ini sudah ada notifikasi. Nah, tapi yang jadi masalah adalah dia akan selalu tampil walau tidak ada dilakukan insert sama sekali, seperti itu. Jadi dia tampil terus. Nah, di Laravel di dalam controller ada namanya di sana plus message yang bisa kita gunakan untuk melakukan manage dari alert tadi gitu. Jadi plus message ini dia dijalankan cuma satu kali jika proses insertnya itu, misalnya proses actionnya itu dijalankan seperti itu. Nah, maka di sini kita terapkan misalnya oke. Nah, di sini kita masuk seperti ini, kita kasih. Jadi untuk menerapkannya bisa seperti ini, kita tambah with message tadi, plus message. Misalnya di sini kita kasih sukses seperti ini, dan kita kasih pesannya, misalnya data berhasil disimpan, misalnya
data berhasil disimpan. Nah, seperti ini. Dan berikutnya kita di bagian indeks tadi, ini kita buat pengecekan menggunakan fitur if dari Blade seperti itu. Jadi caranya seperti ini, kita buat di sini add if. Nah, kita cek di bagian section. Apa yang mau kita cek adalah di bagian plus message-nya adalah sukses seperti ini. Nah, kemudian kita kasih bagian penutupnya di sini, yaitu and if seperti itu. Nah, pesan ini dia ini masih di bagian source, jadi dia nanti tidak dinamis. Itu nih ibaratnya ya masih statik lah. Ini kita rubah dulu agar data yang diambil itu adalah pesan yang ada di bagian message yang kita lempar dari simpan. Oke, caranya juga lumayan mudah. Kita gunakan echo. Nah, di sini kita tuliskan session. Nah, baru kita ambil sesuai dengan plus message-nya, yaitu adalah sukses seperti ini. Nah, ini jadi sama persis dia seperti ini isinya. Oke, kira-kira seperti itu. Coba kita refresh kembali di bagian ini. Nah, dia nggak jalan. Nah, sekarang kita coba di sini. Misalnya di sini adalah Misna, misalnya. Di sini adalah Misnawati. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, balangan paringin. Oke, kita submit. Nah, dia data berhasil disimpan. Kemudian kalau misalnya kita refresh, dia harusnya hilang. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk insert beserta notifikasi pada bagian tambah data di basic Laravel.